Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mela Sabrina, Rizky Sukmawijaya, Zahratul Jannah, dan Nila Azgia Iftihana akan mempresentasikan hasil dari kerja kami yang berjudul Bioteknologi Peternakan. Sebelum membahas jenis-jenis bioteknologi dalam bidang peternakan, kita harus tahu dulu apa itu bioteknologi. Bioteknologi adalah teknik pendayagunaan organisme hidup atau bagian organisme untuk membuat ataupun memodifikasi suatu produk, meningkatkan juga memperbaiki sifat tanaman ataupun hewan atau pengembangan mikroorganisme untuk penggunaan khusus. Dan secara lebih sederhana, bioteknologi merupakan eksploitasi komersial organisme hidup atau komponennya seperti enzim. Salah satunya perkembangan bioteknologi ini dalam bidang peternakan. Maka bioteknologi peternakan ini ada saat ini karena efek dari kemajuan ilmu pengetahuan yang ada. Banyak hal yang membuat bioteknologi ini lahir. Di antaranya adalah semakin besar tuntutan untuk mencapai target yang diinginkan dengan proses yang lebih tepat dan terobosan yang sangat inovatif yang bisa menguntungkan bagi umat manusia. Bioteknologi juga memiliki peran penting dalam ilmu pengetahuan, yaitu sebagai pembaruan dari bioteknologi yang bersifat tradisional ke arah bioteknologi yang modern. Jenis-jenis bioteknologi bidang peternakan. Yang pertama, inseminasi buatan atau disingkat IB. IB adalah salah satu bioteknologi dalam bidang reproduksi ternak yang memungkinkan manusia mengawinkan ternak betina tanpa perlu seekor penjantan. IB ini merupakan suatu rangkaian proses terencana dan terprogram karena menyangkut kualitas genetik ternak di masa yang akan datang. IB adalah proses perkawinan yang dilakukan dengan campur tangan manusia, yaitu mempertemukan sperma dan sel telur agar dapat terjadi proses pembuahan. Teknik ini dilakukan dengan maksud memperoleh efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan penjantan terpilih dan menghindari terjadinya penyebaran penyakit melalui saluran reproduksi dan juga mengatasi bila terjadi kendala dalam proses perkawinan alam antara jantan dan betina. Tujuan inseminasi buatan ini yang pertama, memperbaiki mutu genetik ternak. Yang kedua, tidak mengharuskan penjantan unggul untuk dibawa sehingga mengurangi biaya. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan bibit penjantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang keempat, meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. Yang kelima, mencegah penularan ataupun penyebaran penyakit dalam kelamin. Selanjutnya, langkah awal inseminasi buatan. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan ketika melakukan inseminasi buatan, yaitu menyiapkan semen dengan cara menampungnya. Nah, penampungan semen ini bertujuan untuk memperoleh semen yang jumlah atau volumenya banyak dan kualitasnya baik untuk diproses lebih lanjut dalam keperluan inseminasi buatan ini. Nah, semen ini dapat ditampung melalui beberapa metode. Yang pertama, metode pengurutan atau message. Nah, metode penampungan ini melalui pengurutan dapat diterapkan pada ternak besar seperti sapi, kerbau, kuda, dan juga pada ternak unggas seperti kalkun dan ayam. Pada ternak besar, metode ini mengurut atau pengurutan ampula fast difference diterapkan apabila hewan jantan tersebut memiliki potensi genetik tinggi akan tetapi tidak mampu melakukan perkawinan secara alami, baik karena nafsu seksualnya rendah ataupun karena masalah dengan kakinya karena ada kelumpuhan ataupun pincang ataupun cedera. Sedangkan pada ternak ayam ataupun kalkun, metode pengurutan pada punggung merupakan satu-satunya metode penampungan yang paling baik hasilnya. Yang kedua, yaitu metode elektrojakulator. Nah, metode ini menggunakan penggunaan metode ini itu sebagai upaya untuk memperoleh semen dari penjantan
yang memiliki kualitas genetik tinggi, tetapi tidak mampu melakukan perkawinan secara alami akibat gangguan fisik ataupun psikisnya. Metode ini sangat banyak diterapkan pada ternak kecil seperti domba ataupun kambing, karena pada ternak besar lebih mudah dilakukan dengan metode pengurutan ampula phase difference, yaitu metode sebelumnya. Yang ketiga ada vagina tiruan. Nah, vagina tiruan ini merupakan metode yang paling efektif diterapkan pada ternak besar seperti sapi, kuda, kerbau, tapi juga bisa kepada ternak kecil seperti domba, kambing maupun babi. Yang normal dan libidonya itu bagus. Kelebihan metode ini pada proses penampungannya menggunakan vagina tiruan. Selain pelaksanaannya tidak serumit dua metode sebelumnya, semen yang dihasilkan pun sangat maksimal. Hal ini terjadi karena metode penampungan ini merupakan modifikasi dari perkawinan alam. Jadi, sapi jantan dibiarkan menaiki pemancing yang dapat berupa ternak betina jantan lain ataupun pantau atau patung ternak yang didesain sedemikian rupa sehingga oleh pejantan akan ditampung semennya karena dianggap sebagai ternak betina, Dan ketika pejantan tersebut sudah menaiki pemancing dan mengeluarkan penisnya, penis tersebut arahnya dibelokkan menuju mulut vagina tiruan dan dibiarkan dia melakukan ejakulasi di dalam vagina tiruan itu. Nah, vagina tiruan ini digunakan di kondisi supaya itu menyerupai kondisinya itu seperti sebenarnya, yaitu terutama itu dalam hal temperatur dan kekenyalannya. Mengingat ternak jantan ini akan dijadikan sumber semen, maka jantannya harus memiliki kondisi badan yang sehat dan nafsu makannya serta nafsu seksualnya juga baik. Maka sebaiknya kita mengutamakan metode penampungan semen menggunakan vagina tiruan pada ternak mamalia seperti sapi, kerbau, kuda, domba, dan juga kambing. Selanjutnya, metode inseminasi dengan cara rektovaginal. Sebelum dilakukan inseminasi, semen harus dicek dengan beberapa langkah. Yang pertama yaitu dengan evaluasi atau pemeriksaan semen. Ada dua cara, secara makroskopik dan mikroskopik. Secara makroskopik dilihat dari volume semennya, warna semennya, bau semen, kekentalan semen, dan pH semen. Secara mikroskopik melihat gerakan massa sperma, gerakan individu sperma, konsentrasi sperma dalam tiap mililiter semen, konsentrasi sperma hidup dalam setiap mililiter semen, konsentrasi sperma mati dalam setiap mililiter semen, dan presentasi abnormalitas atau ketidaknormalan bentuk pada sperma. Yang kedua itu pengenceran semen. Pengenceran semen ini upaya untuk memperbesar volume semen serta menurunkan kandungan sperma dalam volume tertentu sehingga akan lebih banyak dosis inseminasi yang dapat dibuat. Dengan demikian akan lebih banyak jumlah ternak betina yang dapat dikawini oleh seekor pejantan karena setiap ejakulasinya mampu menginseminasi banyak betina. Pengencer semen adalah larutan isotonis, yaitu memiliki tekanan osmotik yang sama dengan plasma darah yang mengandung bahan-bahan yang bersifat wafer. Wafer itu memelihara larutan dari perubahan pH yang mengandung banyak nutrisi bagi kelangsungan hidup sperma dan mampu memelihara sperma dari cekaman dingin atau cold shock. Yang ketiga yaitu pengawetan atau preservasi semen, yaitu upaya manusia memperpanjang daya hidup dan daya fertilisasi sperma sehingga masa pakai semennya dapat lebih lama. Pengawetan semen ini dilakukan dengan keperluan penyimpanan singkat pada temperatur 5 derajat Celcius dan penyimpanan semen untuk jangka waktu yang tidak terbatas
pada temperatur minus 996 derajat Celcius. Pengawetan semen ini pada temperatur di bawah titik beku air memerlukan bahan lain yang mampu melindungi sperma karena cekaman akibat perubahan tekanan osmotik larutan atau hypertonic stress, dan melindungi sperma akibat pembentukan kristal es pada saat pembekuan. Bahan yang mampu berperan untuk kedua yang dimaksud tadi, yaitu tekanan osmotik dan hypertonic stress, yaitu bahannya namanya agen cryoprocten seperti gliserol. Adapun waktu yang disarankan pada saat melakukan inseminasi buatan, yaitu inseminasi atau deposisi semen ke dalam larutan reproduksi ternak, itu adalah salah satu langkah akhirnya dalam kegiatan inseminasi buatan. Nah, waktunya ini saat melakukan waktu saat uterus diketahui itu awal pagi hari sebelum jam 9 pagi. Nah, waktu yang tepat untuk melakukannya pada siang hari di hari yang sama. Nah, jika di hari berikutnya itu sudah terlambat. Nah, jika waktu saat uterusnya diketahui itu pagi hari jam 9 sampai tengah hari. Nah, waktu yang tepat untuk melakukan inseminasi buatannya itu pada petang hari di hari yang sama atau awal pagi di hari berikutnya. Nah, terlambat jika lebih dari jam 10 di hari berikutnya. Nah, waktu saat uterus diketahui pada siang hari atau lewat jam 12 siang, waktu yang tepat untuk melakukan inseminasi buatannya itu adalah pagi hari berikutnya, dan terlambat jika sudah lewat dari jam 2 siang berikutnya. Langkah selanjutnya yaitu persiapan sebelum inseminasi buatan dengan cara mempersiapkan insemination gun. Nah, berikut ada alat dan bahan serta langkah-langkahnya. Nah, proses ini sebelum dilakukan insemination gun itu adalah alat yang akan dimasukkan ke dalam saluran reproduksi betinanya nanti saat melakukan inseminasi buatan. Nah, sebelum itu seperti gambar yang ada tulisan proses towing. Nah, sebelum itu juga dilakukan proses towing. Proses towing itu adalah proses pencairan semen atau peningkatan suhu straw agar semen dapat aktif kembali, yang dilakukan menggunakan air hangat selama 30 detik dengan suhu 35 derajat sampai 38 derajat Celcius. Nah, karena sebelumnya semen memang dibekukan, jadi biar aktif kembali maka dilakukan proses towing. Nah, berikut juga ada gambar yang terakhir, yaitu gun insemination buatan siap dipakai. Nah, alat itulah yang akan dimasukkan ke dalam reproduksi betinanya nanti saat dimasukkan semen dari jantannya yang sudah tadi di towing. Selanjutnya yaitu proses inseminasinya atau cara inseminasi. Langkah pertama, dengan tangan kanan memegang insemination gun, tangan kiri yang bersarung tangan dimasukkan ke dalam rektum. Mula-mula punggung tangan kiri diberi pelicin, lalu ujung kelima jari ditutup rapat sehingga sewaktu dimasukkan ke rektum. Berikut pula udara yang masuk yang berada di belakang ujung jari. Udara ini akan merangsang rektum sehingga sapi berusaha mengeluarkan kotoran dari rektum dengan sendirinya. Jika hal tersebut gagal, maka inseminator harus mengeluarkan feses terlebih dahulu sampai bersih. Setelah itu, ujung insemination gun dimasukkan ke vagina, didorong terus dengan miring ke atas membentuk sudut 45 derajat supaya insemination gunnya tidak terhalang oleh verticulum suburetra. Tangan kiri dimasukkan ke dalam rektum untuk memfiksir serviks.
Kadang-kadang di dalam vulva terdapat lipatan yang menghalangi ujung insemination gun-nya. Ini dapat dihindari dengan mendorong serviks yang telah dipegang dengan tangan kiri ke arah kranial. Yang mengatur jalannya insemination gun adalah tangan kiri dan diusahakan masuk ke mulut serviks atau kanalis cervicalis atau uterus. Bila ujung insemination gun-nya telah masuk cervix uteri, maka tangan kanan menyemprotkan semen dan selesai. Adapun kegagalan faktor inseminasi buatan. Yang pertama, kualitas sperma yang kurang baik. Karena kualitas sperma ini dipengaruhi oleh kualitas dan produksi semen yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu genetik, pakan, suhu, musim, frekuensi ejakulasi, umur dan berat badan pejantan dan bangsa ternak selain itu. Yang kedua, karena faktor betina. Permasalahan pada betina ini berkaitan dengan akseptor insemination buatannya, berkaitan dengan kinerja reproduksi, seperti variasi dalam siklus birahinya dan lama birahinya, lalu variasi dalam selang melahirkan atau beranak, yaitu kidding interval, yang berkaitan dengan inovulasi uterus, yaitu gejala kebuntingan semu atau pseudo pregnancy. Yang kedua, ada transfer embrio. Transfer embrio atau yang disingkat TE merupakan generasi kedua bioteknologi reproduksi setelah inseminasi buatan. Teknologi ini memiliki kelebihan dari ilmu reproduksi lainnya seperti IB atau insemination buatan. Transfer embrio merupakan suatu proses mulai dari pemilihan sapi-sapi donor, sinkronisasi birahi, superovulasi, inseminasi, koleksi embrio, penanganan, dan evakuasi embrio, transfer embrio ke resipien sampai pada pemeriksaan kebuntingan dan kelahiran. Transfer embrio memiliki manfaat ganda karena selain dapat diperoleh keturunan sifat dari kedua tetuanya, juga dapat memperpendek interval generasi sehingga perbaikan mutu genetik ternak lebih cepat diperoleh. Selain itu, TE dengan teknik ini, seekor betina unggul yang disuperovulasi kemudian diinseminasi dengan sperma pejantan unggul dapat menghasilkan sekitar 40 ekor anak sapi unggul dan seragam setiap tahun. Bila dibandingkan dengan perkawinan alam atau inseminasi buatan, hanya mampu melahirkan 1 ekor anak sapi per tahun. Bahkan bisa dibuat kembar identik dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan teknik cloning. Teknologi transfer embrio ini juga dapat membuat jenis kelamin jantan atau betina anak sapi apa yang diinginkan lahirnya. Adapun tujuan transfer embrio yaitu untuk meningkatkan genetik pada keturunan induk yang unggul, memperbanyak keturunan induk yang unggul, juga meningkatkan potensi genetik waktu yang singkat, juga meningkatkan produksi susu, serta meningkatkan bibit unggul untuk disebarkan dan menyelamatkan genetik superior sapi ataupun organisme. Adapun metode dan tahapan transfer embrio. Teknologi transfer embrio merupakan aplikasi bioteknologi reproduksi ternak melalui teknik multiple ovulation embryo transfer atau MOET, serta rekayasa genetik untuk meningkatkan mutu genetik dalam waktu yang lebih singkat dan jumlah yang lebih banyak. Teknik produksi embrio dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti cara konvensional atau in vivo dan metode in vitro, serta oocyte pick up atau OPU.
Reproduksi embrio dengan cara in vivo ialah salah satu teknik produksi embrio di mana pembentukan embrionya berlangsung di dalam alat reproduksi betina. Sedangkan metode in vitro adalah sebaliknya, yaitu proses pembentukan embrionya berlangsung di luar alat reproduksi. Dan untuk pengembangan dan peningkatan produksi dalam rangka penekanan biaya produksi dapat diterapkan teknik cloning embrio. Nah, embrio yang digunakan untuk transfer embrio dapat berupa embrio segar atau embrio beku, yaitu freezing embrio. Selanjutnya, seleksi atau pengadaan sapi donor dan sapi resipien. Seleksi ini dilakukan dengan tujuan agar hewan yang dijadikan sebagai donor maupun resipien merupakan hewan yang layak mendapat perlakuan terhadap teknologi transfer embrio. Calon donor yang akan dipakai harus diseleksi dengan kriteria sebagai berikut. A. Memiliki genetik yang unggul atau genetic superiority. B. Mempunyai kemampuan reproduksi yang tinggi atau high reproductivity, sehat secara serologis, bebas dari penyakit hewan menular, terutama penyakit reproduksi. C. Memiliki nilai pasar yang tinggi. D. Sejarah reproduksi diketahui dan mempunyai siklus birahi normal. E. Kemampuan fertilitas yang tinggi. F. Pada calon resipien diberikan persyaratan yaitu minimal sudah beranak atau darah yang mempunyai performance yang baik dan mempunyai berat badan minimal 300 kg. H. Bebas penyakit menular terutama penyakit reproduksi. I. Sejarah reproduksi tidak menunjukkan gejala infertil, mempunyai siklus normal, tanda birahi terlihat jelas, intensitas lendir birahi normal dan transparan, serta mempunyai interval birahi antara 18 sampai 24 hari. J. Sapi resipien tidak harus mempunyai mutu genetik yang baik dan berasal dari bangsa yang sama, tetapi harus mempunyai organ dan siklus reproduksi yang normal dan tidak pernah mengalami kesulitan melahirkan atau distokia. Adapun langkah-langkah dan persiapan sebelum transfer embrio dilakukan. Yang pertama, super ovulasi. Sapi merupakan ternak uniparaus, di mana sel telur yang terevolasinya itu setiap siklus birahinya hanya satu buah. Dalam program transfer embrio, untuk merangsang terjadinya ovulasi ganda, maka diberikan hormon superovulasi sehingga diperoleh ovulasi sel telur dalam jumlah besar. Hormon yang banyak digunakan untuk rekayasa superovulasi adalah hormon gonadotropin seperti pregnant mare serum gonadotropin atau PMSG dan follicle stimulating hormone atau FSH. Yang kedua ada penyerentakan birahi. Penyerentakan birahi atau yang biasa disebut juga sinkronisasi estrus adalah usaha yang bertujuan untuk mensinkronkan kondisi reproduksi ternak sapi donor dan resipien. Sinkronisasi estrus umumnya menggunakan hormon prostaglandin F2A atau PGF2A atau kombinasi hormon progesteron dengan PGF2A. Yang ketiga ada inseminasi buatan. Nah, langkah yang ini sama seperti metode sebelumnya yang sudah dijelaskan, yaitu tentang inseminasi buatan. Jadi inseminasi buatan yang baik itu dilaksanakan 6 sampai 24 jam setelah timbulnya birahi. Birahi pada sapi ditandai oleh alat kelamin luar atau vagina. Pada sapi itu berwarna merah, bengkak, dan keluarnya lendir jernih, serta tingkah laku sapi yang menaiki sapi lain atau diam apabila dinaiki sapi lain.
Pada program transfer embrio ini, IB dilakukan dengan dosis ganda di mana 1 straw semen beku biasanya mengandung 30 juta spermatozoa unggul. Yang keempat ada koleksi embrio. Koleksi embrio pada sapi donor dilakukan pada hari ke-7 sampai 8 setelah berahi. Sebelum dilakukan panen embrio, bagian vulva atau vagina dibersihkan dan disterilkan dengan menggunakan kapas yang mengandung alkohol 70%. Koleksi embrio dilakukan menggunakan Foley kateter 2 jalur 16 sampai 20 G steril, tergantung ukuran serviksnya. Setelah itu dilakukan pembilasan dengan memasukkan medium flushing modified Dulbeco Photoshape Buffered Saline atau disingkat MPBS yang telah dihangatkan di dalam water bath dengan suhu 37 derajat Celcius. Embrio yang didapat dan dilakukan pembilasan bisa langsung ditransfer ke dalam sapi resipien atau bisa juga dibekukan untuk disimpan dan ditransfer pada waktu lain. Nah, adapun 2 metode transfer embrio. Nah, yang pertama itu adalah metode pembedahan. Nah, metode pembedahan ini dilakukan dengan jalan membuat sayatan di daerah perut atau laparotomi, baik sayatan sisi yang bernama flank insisi atau sayatan pada garis tengah perut yang disebut middle insisi. Sedangkan metode tanpa pembedahan dilakukan dengan memasukkan embrio ke dalam straw yang sebelumnya sudah dijelaskan di insemination buatan. Jadi embrionya dimasukkan ke dalam straw, kemudian ditransfer ke dalam uterus resipien dengan menggunakan Cashew-Gin insemination atau GAN insemination. Nah, ada pun kelanjutan proses yang dilakukan sebelum transfer embrio seperti koleksi oosit, lalu maturasi oosit in vitro, vitrifikasi oosit, thawing oosit, fertilisasi in vitro oosit setelah vitrifikasi. Sebelum itu kita cari tahu dulu apa sih faktor yang memengaruhi keberhasilan transfer embrio. Yang pertama, kualitas embrio, lalu medium transfer, lalu sinkronisasi estrus donor dengan resipien, lalu adanya atau tidaknya infeksi pada resipien, lalu penempatan embrio dalam uterus, lalu metode yang dilakukan seperti non operasi dan teknisinya, lalu resipien, darah atau induk, dan status nutrisi pada resipien. Adapun persiapan penting yang dilakukan untuk donor dan resipien seperti seleksi resipien, lalu manajemen kesehatan resipien seperti melihat kesehatannya, lalu sinkronisasi dan deteksi estrus, dan sinkronisasi estrus pada resipien. Selanjutnya masuk ke dalam persiapan dan prosedur pada transfer embrio. Yang pertama, material. Nah, peralatan yang disiapkan itu seperti transfer gun, plastic set, outer sheet, gunting, plastic straw, straw cutter, disposable sharing dengan jarum suntik, dan cervix expander. Serta ada juga yang disiapkan yaitu obat seperti kapas yang dicelupkan dalam etil alkohol 70%, kertas tisu yang dibasahi dengan disinfektan atau benzalkonium chloride, lalu ada kilosin 2% atau lidosin HCl, lalu ada padrin yaitu previnum bromide atau antikonvulsivan. Selanjutnya dilakukan pemasukan embrio ke dalam straw. Lalu
persiapan transfer gun yang dilakukan menggunakan straw yang tadi sudah disiapkan, dan langkahnya pun sama seperti pada insemination buatan. Jadi straw yang telah berisi embrio ditempatkan ke dalam transfer gun dan ditutup dengan outer shade untuk menghindari kontaminasi pada bakteri dari udara dan dari luar. Nah, jika resipien berada berdekatan dengan lab transfer embrio, cara di atas itu dapat dilakukan secara langsung atau pemasukan embrionya. Tetapi apabila lokasi resipien berjauhan dengan lab, maka strawnya itu harus ditutup dan dibawa dengan hati-hati dan dijaga agar tetap berada pada posisi horizontal. Nah, adapun persiapan resipien, yaitu pemeriksaan resipien untuk terakhir kalinya itu dilakukan 1 hari atau beberapa saat menjelang transfer. Jika pemeriksaan dilakukan dengan palpasi rektal, maka jangan menyentuh atau meraba bagian ovarium dan uterus secara kasar. Lalu kendalikan resipien di dalam kandang dan keluarkan seluruh feses yang berada dalam rektum, sama seperti pada insemination buatan, harus dikeluarkan dulu fesesnya. Lalu lakukan epidural anestesi dengan 3 mili kilosin. Lalu bagian vulva dan rektal dicuci dengan air hangat dan diusap dengan kertas tisu yang dicelupkan dengan disinfektan, dan terakhir dengan kapas beralkohol. Nah, setelah itu langkah sinkronisasi antara tahap perkembangan embrio dengan siklus estrus resipien. Nah, jika tahap perkembangan embrio dan siklus estrus resipien ini berbeda, maka harus disinkronkan sebaik mungkin. Sebagai contoh, pada hari ke-7 pembilasan transfer embrio segar dapat dilakukan jika hari ke-6 sampai 8 tersedia resipien. Maka tahap morula dan blastosis awal ditransfer pada hari ke-6. Tahap kompak morula dan blastosis awal ditransfer hari ke-7, dan expanded blastosis ditransfer hari ke-7, dan expanded blastosisnya ditransfer di hari ke-8. Dan kita masuk ke langkah terakhir, yaitu proses atau prosedur transfer embrionya. Pada teknik ini menempatkan tangannya di dalam rektum, yaitu vulva dibuka dan transfer gun yang telah ditutupi cover sheet dimasukkan ke dalam vagina oleh asisten atau orang lain. Lalu insemination gunnya harus masuk melewati serviks hingga masuk ke salah satu tanduk uterus, di mana ovariumnya mengandung ipsilateral, yaitu tanduk uterus ditinggikan dan diluruskan di depan ujung gun. Nah, ujung gunnya harus dimasukkan 5-10 cm. Dan sangat penting diperhatikan jangan sampai melukai bagian dinding uterus selama proses transfer embrio. Jika terdapat tekanan dari uterus, jangan dipaksa dan tunggu hingga resipiennya rileks atau sapinya rileks. Jika posisi yang diinginkan sudah diperoleh, maka embrio ditempatkan pada posisi tersebut. Dan bila serviks terlalu sempit dan sulit dimasuki insemination gunnya, maka dapat dibantu dengan menggunakan expander serviks yang berukuran kecil. Adapun manfaat dan keunggulan transfer embrio. Yang pertama, meningkatkan mutu genetik ternak. Yang kedua, mempercepat peningkatan populasi ternak. Yang ketiga, berpotensi mencegah terjangkitnya penyakit hewan menular yang ditularkan lewat saluran kelamin. Yang keempat, mempercepat pengenalan material genetik baru lewat ekspor embrio beku. Yang kelima, meningkatkan penyediaan sumber bibit unggul. Yang keenam, memanfaatkan sapi lokal yang kurang unggul untuk menghasilkan keturunan yang unggul. Jenis bioteknologi pada bidang peternakan yang ketiga adalah hormon bovine somatotropin atau hormon BST. Hormon BST adalah hormon pertumbuhan susu
yang diberikan pada sapi agar mereka cepat dewasa sehingga banyak menghasilkan susu. Hormon BST diproduksi dari kelenjar pituitari sapi dengan ditambahkannya asam amino ekstraknya sebelum hormon tersebut diinjeksikan pada sapi perah. Proses pembentukan hormon BST yaitu melalui rekayasa genetika, yaitu plasmid bakteri E. coli dipotong dengan enzim endonukleas, kemudian gen somatotropin sapi diisolasi dari sel sapi, lalu gen somatotropin disisipkan ke plasmid bakteri E. coli, kemudian bakteri yang menghasilkan bovine somatotropin ditumbuhkan dalam suatu tangki yang telah difermentasi. Bovine somatotropin diambil dari bakteri, kemudian dimurnikan. Selanjutnya, mengenai mekanisme hormon BST. Mekanismenya yaitu terjadi perubahan pembagian penyerapan zat, makanan, pertambahan lemak dikurangi, mobilisasi lemak ditingkatkan, dan penggunaan glukosa oleh jaringan periferal dan oksidasi glukosa dan asam amino dikurangi. Akibatnya, glukosa dan asam amino menjadi tersedia untuk sintesis komponen susu serta cadangan lemaknya digunakan sebagai sumber energi. Kemudian terjadi peningkatan pengeluaran darah dari jantung dan laju aliran darah ke ambing. Respons-respons ini yang menyebabkan peningkatan pemasukan zat makanan ke ambing. Kemudian, apa sih manfaat dari hormon BST ini? Hormon BST ini yaitu memiliki manfaat sebagai pemicu pertumbuhan dan untuk meningkatkan produksi susu pada hewan ternak khususnya seperti sapi, kambing, dan kerbau. Juga dapat mengontrol laktasi atau pengeluaran susu pada sapi dengan meningkatkan jumlah sel-sel kelenjar susu. Kemudian, hormon BST ini mampu memproduksi susu pada hewan sebesar 20% lebih banyak. Pemakaian hormon BST juga telah disetujui oleh FDA atau Food and Drug Administration, suatu lembaga pengawasan obat dan makanan di Amerika. Negara Amerika juga berpendapat bahwa susu yang diberikan hormon BST ini aman dikonsumsi. Hormon BST juga mampu memperbesar ukuran ternak menjadi 2 kali lipat dari ukuran normalnya. Selanjutnya, jenis bioteknologi pada bidang peternakan yang keempat yaitu pemberian vaksin Newcastle disease pada unggas. Vaksin adalah program pemberian kekebalan terhadap virus tertentu. Vaksin terdiri dari 2 tipe yaitu vaksin hidup dan vaksin mati. Vaksin hidup diberikan dengan cara tetes mata dan minum, sedangkan vaksin mati diberikan dengan suntik atau injeksi. Vaksin pada unggas diantaranya yaitu vaksin ND atau Newcastle disease. Dalam suatu peternakan ayam, pemberian vaksin ini adalah kebutuhan wajib untuk pencegahan dengan menekan terjadinya penyakit pada ayam. Pemberian vaksin atau vaksinasi yang tidak tepat dapat mengakibatkan tindakan yang sia-sia, juga dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi. Fungsi vaksinasi. Fungsi vaksin Newcastle disease pada unggas yaitu untuk membentuk dan menambah antibodi semacam kekebalan tubuh bagi ayam agar terhindar dan kebal terhadap berbagai penyakit, dan pada akhirnya produksi ayam akan lebih optimal lagi. Tujuan vaksinasi yaitu diharapkan dengan diberikannya vaksin yaitu akan menjadi langkah proteksi atau perlindungan terhadap virus atau mikroorganisme yang merugikan yang dapat menyebabkan berbagai penyakit pada unggas. Efek positif vaksin Newcastle disease pada unggas. Pemberian 1 dosis vaksin Newcastle disease tunggal maupun vaksin kombinasi NDAI ternyata mampu memicu respons kekebalan protektif terhadap virus Newcastle disease dengan menghasilkan titer antibodi GMT masing-masing sebesar 7,90 HI unit untuk vaksin ND tunggal dan 7,45 HI unit untuk vaksin kombinasi NDAI, dan ternyata efektif sampai minggu ketiga pasca vaksinasi. Teknologi kriopreservasi gamet, spermatozoa dan juga ova. Oke, baiklah teman-teman. Adapun jenis-jenis bioteknologi pada bidang peternakan yang selanjutnya adalah mengenai teknologi kriopreservasi gamet, yaitu pada spermatozoa dan juga ova. Nah, sebelum kita lebih lanjut, mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan kriopreservasi. Nah, adapun pengertian dari kriopreservasi ini adalah berasal dari kata krio yang berarti beku dan juga preservasi yang berarti penyimpanan pada temperatur rendah.
Jadi, kriopreservasi ini adalah teknik penyimpanan materi genetik dalam keadaan beku pada temperatur yang rendah. Kriopreservasi sendiri ataupun pengawetan kriogenik ini adalah proses di mana organel, sel, jaringan matriks seluler, organ, atau struktur biologis lainnya yang rentan terhadap kerusakan akibat kinetika kimia yang tak teratur dipertahankan dengan pendinginan hingga suhu yang sangat rendah. Nah, teman-teman, selanjutnya ada kriopreservasi spermatozoa. Adapun kriopreservasi spermatozoa ataupun pembekuan spermatozoa ini diawali dengan pengenceran semen ataupun pengenceran sel sperma. Nah, semen ataupun sel sperma yang telah diencerkan ini di dalam beker glass akan diredam dengan air yang mempunyai suhu sama dengan suhu semen tersebut. Kemudian dimasukkan ke dalam refrigerator dan didinginkan sampai suhu 5 derajat Celcius. Nah, pembekuan ini dilakukan dengan menempatkan straw pada kanister yang kemudian ditaruh 5,5 cm di atas nitrogen cair selama 2 menit. Uap nitrogen pada daerah ini akan membekukan semen sampai negatif 140 derajat Celcius. Kanister yang berisi straw selanjutnya dimasukkan ke dalam nitrogen cair yang bersuhu negatif 196 derajat Celcius. Sehingga spermatozoa yang disimpan di dalam kontainer yang berisi nitrogen cair ini akan memiliki suhu negatif 1196 derajat Celcius dan dapat hidup dalam waktu yang sangat lama. Nah, pada kriopreservasi spermatozoa ini, pengencer yang digunakan sendiri harus isotonis dengan spermatozoa tersebut. Karena pengencer apabila dia ini sifatnya hipotonis ataupun hipertonis akan mengubah transfer air melalui membran sel dan dapat merusak integritas membran sel dari spermatozoa tersebut. Nah, harusnya kan dalam proses kriopreservasi ini adalah mendinginkan sel tersebut sehingga awet dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ketika menggunakan cairan yang bersifat hipotonis ataupun hypertonis, bukannya awet dalam jangka panjang, malah dia akan rusak karena dinding selnya akan hancur seperti itu. Lalu pengencer yang digunakan ini adalah trisaminometan kuning, yang mana cairan ini dapat digunakan untuk memperbanyak volume dan mencegah perubahan pH ataupun buffer, lalu dapat menjadi sumber energi bagi spermatozoa, lalu pelindung terhadap cold shock dan juga meningkatkan daya tahan spermatozoa. Nah, pengencer tersebut terdiri dari trisaminometan, asam sitrat, laktosa, fruktosa, rafinosa, penisilin, streptomycin, dan juga gliserol ditambah kuning telur. Bahan lain yang dapat digunakan sebagai pengencer adalah 17 TCM kuning telur. Pengencer ini merupakan media biakan yang mengandung asam amino, vitamin, garam-garaman, dan juga glukosa. Berikut adalah contoh foto dari cairan 17 TCM yang mana ini dapat digunakan sebagai pengencer pada proses kriopreservasi spermatozoa. Lalu yang kedua itu adalah kriopreservasi oosit. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kriopreservasi oosit itu? Pada kriopreservasi oosit, pembukaan oosit sini merupakan salah satu tantangan besar dalam teknologi kriopreservasi sel gamet. Jenis krioprotektan telah diteliti sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kualitas dan hasil pembekuan oosit maupun embrio. Ada 3 jenis krioprotektan yang digunakan, yaitu gliserol, pronanadiol, dan juga DMSO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa propanediol merupakan bahan krioprotektan terbaik untuk pembekuan oosit sapi. Pada pembekuan oosit ini, faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah suhu inkubasi pra-pembekuan, lama inkubasi, kecepatan penurunan, suhu pembekuan, dan juga metode koleksi dari oositnya itu sendiri. Selanjutnya adalah dasar teoritis dan juga metode dari kriopreservasi. Nah, adapun tujuan utama dari dilaksanakannya kriopreservasi ini adalah untuk menyimpan, memelihara, dan menjamin keberlangsungan hidup suatu materi genetik. Hal ini berarti bahwa menyimpan sel gamet ataupun plasma germinal dengan menggunakan teknik kriopreservasi ini diharapkan nantinya dapat menambah daya hidupnya dan juga dapat mempertahankan daya hidupnya, yang mana dicirikan dengan tetap berfungsinya sel gamet baik secara imunologis, biologis, bahkan fisiologis. Lalu ada 2 prinsip yang harus diperhatikan apabila menggunakan trik kriopreservasi, yaitu yang pertama, bila terjadi dehidrasi ataupun pengeluaran air di dalam sel, maka akan terjadi kekeringan yang hebat di dalam satu sel, sehingga akan terjadi kerusakan pada sel tersebut. Dan yang kedua, bila tidak terjadi dehidrasi,
maka akan terbentuk kristal-kristal es yang besar yang dapat merusak sel, jaringan, ataupun materi genetik ternak lainnya yang hebat. Nah, berdasarkan fenomena fisiknya sendiri, teknik kriopreservasi ini dibedakan atas dua metode, yaitu metode konvensional dan juga metode vitrifikasi. Oke, baiklah teman-teman, pertama kita akan bahas mengenai metode konvensional. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwasanya pada metode konvensional ini pembawa materi genetik ternak ataupun sel gamet sendiri disimpan pada suhu di bawah 0 derajat Celcius dan disertai dengan pembentukan kristal-kristal es. Pembentukan kristal-kristal es ini dimulai pada bagian ekstraseluler. Akibatnya akan terjadi dehidrasi sehingga menimbulkan kekeringan yang sangat hebat dan disertai dengan kerusakan organel-organel intraseluler seperti mitokondria, lisosom dan sebagainya. Berikut ini berikan salah satu contoh penyimpanan sel gamet. Nah, dalam hal ini contoh kandungan sel spermatozoa dengan metode konvensional. Bisa teman-teman lihat pada gambar tersebut, langkah awal yang dilakukan adalah dengan penampungan spermatozoa. Di situ dilakukan evaluasi spermatozoa. Lalu akan terjadi pengenceran spermatozoa, lalu akan menjadi pengemasan yang digunakan yaitu minimumnya suhu kamar, lalu akan melalui proses ekuilibrasi di mana di sini akan diturunkan suhunya menjadi 3 sampai 5 derajat Celcius selama 4 jam. Setelah itu akan mengalami pembekuan dengan menggunakan uap nitrogen cair selama 10 sampai 15 menit. Setelah itu akan dilaksanakan penyiraman dengan nitrogen cair sehingga suhunya ini akan minus menjadi 196 derajat Celcius. Nah, setelah itu akan dilaksanakan tawing di mana ini akan ditaruh dan juga distabilkan suhunya kembali selama 30 detik dengan suhu negatif 30 derajat Celcius. Seperti itu teman-teman. Lalu metode kriopreservasi yang kedua yaitu ada metode vitrifikasi. Nah, sedangkan pada teknik vitrifikasi ini adalah proses fisik berupa pemadatan medium krioprotektan berkonsentrasi tinggi selama pendinginan tanpa disertai pembentukan kristal-kristal es, di mana dalam keadaan padat distribusi ion-ion dan molekul tetap seperti dalam fase cair. Nah, berikut ini diberikan salah satu contoh penyimpanan sel gamet. Dalam hal ini kita beri contoh spermatozoa dengan metode vitrifikasi. Yang pertama, di sini akan berikan medium berupa MPBS. Lalu medium tersebut akan diekuilibrasi selama 15 menit. Setelah itu medium itu akan divitrifikasi selama 20-30 menit. Setelah itu akan diambil dengan pipet lalu ditaruh pada hemistraw. Di sini bisa teman-teman lihat yang taruh pada hemistraw ini bisa terlihat zigot ataupun blastosisnya, lalu ada krioprotektan yang diberikan. Setelah itu dimasukkan dalam nitrogen cair. Nah, dalam nitrogen cair diambil kemudian akan dimasukkan dalam medium MPBS. Lalu tambahkan sukrosa 0,5 ml selama 1,5 menit. Setelah itu medium MPBS ini akan tambahkan dengan sukrosa 0,25 selama 2,5 menit. Setelah itu MPBS ini akan ditambahkan lagi dengan sukrosa 0,1 selama 7 menit. Setelah itu akan ditaruh pada medium MPBS ini dan didiamkan. Setelah itu akan dipindahkan menjadi medium kultur seperti itu. Selanjutnya ada kelebihan dari teknik kriopreservasi ini. Nah, pada teknik kriopreservasi ini ada beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama, teknik kriopreservasi tidak memerlukan tindakan subkultur yang berulang-ulang sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam hal waktu, tenaga, ruang dan juga biaya. Yang kedua, akan mengurangi resiko terkontaminasi serta kehilangan vigoritas karena kehabisan unsur hara yang terdapat di dalam media. Lalu yang ketiga, penyimpanan ini akan tahan lama hingga 20 tahun tanpa memerlukan tindakan subkultur yang berulang-ulang. Lalu yang keempat, penyimpanan akan menggunakan suhu yang sangat rendah, tidak menggunakan zat menghambat tumbuh yang memiliki resiko terjadinya perubahan genetik pada sel sperma ataupun ova yang diawetkan menggunakan teknik kriopreservasi ini. Lalu adapun kekurangan dari teknik kriopreservasi yaitu yang pertama, kekurangan teknik kriopreservasi ini memerlukan keterampilan khusus serta kebutuhan nitrogen cair dalam jumlah besar karena diperlukan secara kontinu ataupun berlanjut. Yang kedua, tolak ukur keberhasilannya tidak hanya ditunjukkan oleh kemampuan hidup dan juga regenerasi spermatozoa ataupun ova yang diawetkan menggunakan teknik ini, akan tetapi hasil pasca kriopreservasi juga yang ditentukan oleh tingkat stabilitas genetiknya. Pembentukan ternak transgenik, cloning, dan chimera. Oke, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan ternak transgenik?
Adapun ternak transgenik ataupun transfer gen ini artinya merupakan penyatuan stabil dari suatu gen dari spesies lain ataupun bangsa ternak lain dalam satu spesies, sehingga gen itu berfungsi pada ternak penerima dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ternak transgenik sendiri adalah seekor ternak DNA keturunannya telah ditingkatkan melalui penambahan ataupun penggantian DNA dari sumber lain melalui rekombinan DNA. Nah, para ilmuwan sendiri telah menggunakan teknologi tersebut dalam mengembangkan ternak transgenik. Misalnya sapi transgenik yang mempunyai laju pertumbuhan yang tinggi dan kualitas daging yang baik, dan juga telah menghasilkan domba transgenik yang mempunyai bulu yang sangat tebal. Yang bisa teman-teman lihat di situ adalah salah satu contoh dari ternak transgenik, di mana ada domba yang bulunya itu lebih tebal daripada domba sebelumnya. Lalu ada sapi yang mana sapi itu merupakan yang kualitas dagingnya itu lebih baik daripada kualitas sapi yang sebelumnya, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya ada ternak cloning. Ternak cloning ataupun pengklonan sendiri atau yang populer dengan istilah cloning dalam hal biologi adalah proses menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama yang identik secara genetik tanpa melalui proses perkawinan. Nah, adapun manipulasi mikroembrio ataupun micromanipulation merupakan cloning dalam pembentukan kembar identik pada saat ini. Tidak hanya terbatas pada hewan laboratorium, tetapi juga telah berhasil pada hewan peliharaan ternak. Kembar buatan identik ini telah berhasil dilakukan dengan pembelahan embrio ataupun epiting embrio. Cloning pada sel tubuh ataupun somatik, cloning sebelumnya dihasilkan dari sel-sel yang diambil dari jaringan embrio dan juga janin. Pada Februari tahun 1997 telah lahir sebuah domba hasil cloning yang dilakukan oleh tim ilmuwan yang bernama Roslin di Institut Skotlandia. Domba ini diberi nama Dolly. Nah, Dolly ini dikloning dari satu sel yang berasal dari bukan organ reproduksi, akan tetapi berasal dari jaringan kambing, di mana yang diambil itu adalah kelenjar mamainya. Domba betina yang berumur 6 tahun. Teknologi ini menunjukkan bahwa sel dewasa yang telah berkembang menjadi sel yang telah mempunyai fungsi khusus seperti sel jaringan kambing ataupun mamae yang diambil pada penelitian ini dapat dikembalikan ke bentuk semula dan sel tersebut dapat tumbuh menjadi organisme. Nah, jadi salah satu contoh dari teknik cloning ini adalah domba Dolly, di mana domba Dolly ini dihasilkan bukan dari organ reproduksi hewan tersebut, akan tetapi dengan mengambil kelenjar mamae pada jaringan kambing, seperti itu. Lalu yang terakhir ada ternak chimera. Nah, ternak chimera ini dibentuk dengan cara meramu belah monster berbagai jenis ternak. Sel-sel dari beberapa embrio dapat digabungkan dalam satu zona pelusida untuk menghasilkan seekor hewan yang merupakan kombinasi dari beberapa hewan yang telah digabung. Misalnya, anak sapi chimera dihasilkan dengan menggabungkan blastomer dari Bos taurus ataupun sapi Eropa dengan Bos indicus yaitu sapi India. Kemudian dialihkan ke resipien untuk dikandung sampai lahir. Demikian pula antara domba dan juga kambing. Dengan prosedur yang sama telah dilahirkan keturunan berbadan domba berwajah kambing. Komposisi tubuh maupun fenotip ternak chimera ditentukan oleh jumlah blastomer dari masing-masing jenis yang telah diramu. Nah, fenomena dua set struktur DNA yang berbeda dalam satu tubuh makhluk hidup disebutkan dengan istilah chimera ataupun chimerism. Istilah ini diambil dari kata chimera ataupun chimera ini artinya monster dalam mitologi Yunani yang berkepala singa betina dan kambing dan ular dalam satu tubuh. Chimera sendiri diartikan sebagai sitoma pada makhluk hidup yang memiliki dua atau lebih populasi sel yang berasal dari fenotip genetik yang berbeda. Tiap populasi sel tersebut berasal dari zigot yang berbeda. Nah, jadi apabila kita melihat hewan seperti badan domba akan tetapi berwajah kambing ataupun ada babi, sekarang penelitian terbaru ada babi berwajah seperti monyet. Nah, itu merupakan salah satu dari terobosan bioteknologi dalam peternakan, yaitu dengan teknik chimera ini, seperti itu, dimana menggabungkan dua gen dalam satu spesies seperti itu. Selanjutnya, dampak positif dan juga negatif yang ada pada bioteknologi peternakan. Dampak positif yang ada pada bioteknologi peternakan yang pertama yaitu dapat dihasilkan hewan transgenik seperti domba transgenik yang dapat menghasilkan susu untuk menolong penderita hemofilia karena mengandung protein pembekuan darah.
Selanjutnya, dapat dihasilkan hormon BGH atau bovine growth hormone atau hormon pemacu pertumbuhan hewan ternak, yang penyuntikan hormon BGH ini pada sapi perah ternyata dapat meningkatkan produksi susu selain meningkatkan produksi daging. Dampak positif lainnya yaitu dapat mengembangkan produk-produk peternakan seperti vaksin dan antibodi, peningkatan produksi ternak, meningkatkan efisiensi dan kualitas pangan, menghasilkan embrio yang banyak dalam satu kali siklus reproduksi, serta menciptakan jenis ternak yang unggul. Selain itu, terdapat dampak negatif pada bioteknologi peternakan. Yang pertama, susu sapi yang disuntikan hormon BGH tadi disinyalir mengandung bahan kimia baru yang punya potensi berbahaya bagi kesehatan manusia. Selanjutnya, potensi pergeseran gen hewan sehingga gen menjadi lemah dan mudah terserang penyakit. Sifat-sifat makhluk hidup yang dapat diubah dengan mudah, termasuk menyisipkan gen jahat yang dapat digunakan untuk membunuh dan meneror manusia. Penggunaan bioteknologi ini juga dapat merugikan peternak kecil serta dapat sebagai senjata biologis. Sekian dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.